Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Alhamdulillahilladzi nahmaduhu bi jami'il mahamidi kulliha indal kalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz zihab. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Amma ba'du, aqulu qawli rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Ya Fatahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan bi ayatil ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, segenap jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati, mobil khusus guru kita, imam merawati kita, Ustaz Haji Muhammad Nur Mata Fitul Hayati. Kita doakan sehat selalu, panjang umur, barakah ilmunya, barakah kehidupannya, barakah rezekinya, selalu istiqomah memandu memimpin berjamaah di masjid yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
juga segenap pengurus DKM Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya dapat hadir berkumpul dengan para jamaah setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga ini menjadi berkahnya kefahaman kita dalam rangka mendidikan iman dan Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa kita menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari segala godaan syaitan dan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kesesatan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam alaihi wasallam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, Habibullah wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara dan para sahabat dan kita semua selaku umatnya, semoga kita mendapat rahmat dan syafaatnya di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah saya akan membahas tentang bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang agung di antara bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kira-kira ingat gak hari ini tanggal berapa bulan Rajabnya? Pak, hari ini bulan Rajab tanggal berapa? 23 Jumat 21 Sabtu, sekarang Minggu nih. Jadi berapa nih? Yang benar 22 apa 23? Saya unjukin 23 dari 22. Tanggal berapa? Bawa HP enggak? Lihat di Google. Sekarang Rajab tanggal berapa? Zaman modern sekarang, bukan hanya Ustaz, namanya Google. Bulan Rajab itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Ini tanggal 23 menurut saya. Kalau menurut Bapak 22 silakan. Ini puasanya di Bapak lebih belakangan dari saya. Tanggal ingat saya Rajab Jumat itu tanggal 21. Seingat saya, karena kemarin saya ngisi khutbah tanggal 21 Rajab. Katanya gitu, kata yang ngumumin. Sekarang berarti 20 berapa? 23. Terserah Bapak mau 22, Ibu mau 22, silakan, jangan ikut saya kalau mau 22. Itu saya juga mendengar. Tanggal 23 Rajab. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, biar matanya melek. Nah, kalau nggak ditanya orang dulu saya ngomong Bapak tidur. Benar nggak nih? Saya tanya dulu. Kira-kira Bapak Ibu hadirin, di bulan Rajab ini kita sudah melaksanakan puasa sunat berapa hari? Jujur Pak, jangan ada dusta di antara kita. Berapa hari puasa Rajab? Ada yang 1 hari? Ada yang 2 hari? Ada yang 3 hari? Ada yang lebih dari 3 hari? Waktu berapa hari lagi Pak? 7 hari lagi. Monggo direnungkan, silakan dipikirkan biar bisa puasa di bulan Rajab.
Saya pernah bersilaturahmi kepada seorang ulama dan guru saya juga. Ketika pada saat itu silaturahminya sekitar tanggal 1, tanggal 2. Kebetulan waktu itu saya tidak dalam keadaan berpuasa. Maka guru saya langsung menegur, kamu ingin jadi wali syaitan, ingin jadi wali Allah. Ini bulan Rajab, para wali-wali Allah berpuasa. Saya mau nanya, Bapak ingin jadi wali syaitan, ingin jadi wali Allah? Wali Allah itu kekasihnya Allah. Para kekasih Allah itu berpuasa, Pak. Kalau bulan Rajab, Masya Allah, luar biasanya. Insya Allah. Saya sampaikan di dalam salah satu kajian Al-Majlisul Hadi Asyar fi Fadlil Rajab wal Rajab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, akhraja Al-Bukhari wa Muslim, annahu qala alaihi wasallam, inna fil jannati naharan yuqulu lahu Rajab asyaddu labayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yawman min Rajab syaqahu Allah min dzalikan nahar. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah telaga, ada sebuah sungai. Di antara sungai-sungai yang mengalir di surga itu banyak. Ada sungai yang terbuat dari madu, sungai terbuat dari susu, sungai terbuat dari arak, sungai terbuat dari minuman-minuman yang gak ada di mana di dunia. Ada di antaranya sungai di sana itu, di mana di surga, namanya Sungai Rajab, Bengawan Rajab namanya. Kalau ingat Bengawan, ngomong Bengawan, ingatnya Bengawan apa Pak yang di Jawa? Bengawan Solo, gede banget airnya. Ibu bapak kalau nyemplung itu kayu tuh pernah tahu gitu. Dan nanti di surga itu Bengawan lebih gede dari itu. Kalau ingat Bengawan. Dan Bengawan surga itu Masya Allah bersih, wangi. Airnya asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari putihnya susu. Pernah nggak ibu bapak nemuin air yang lebih putih dari susu? Pernah nggak? Nggak ada. Itu susu udah paling putih, Pak. Benar nggak? Dan kemana-mana pikirannya susu yang air. Kemana-mana baik. Susu lebih putih apa? Asyaddu bayadan minal laban. Tidak ada yang lebih putih di alam dunia, air minum yang lebih putih daripada susu. Di surga ada. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Wa ahla minal asal, dan tidak ada dan lebih manis daripada madu. Madu itu diciptakan oleh Allah, manisnya alami, beda dengan manisnya gula. Kalau orang minum madu, insya Allah badannya sehat. Tapi kalau ibu-ibu dibawain madu, bisa jadi mati. Alhamdulillah masih nyambung, berarti gak ngantuk. Lebih putih daripada madu, lebih manis, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Buat siapa itu Bengawan? Kata Nabi Muhammad SAW, man shoma yawman min Rajab syaqahu min dzalikan nahar. Siapa orang yang berpuasa 1 hari saja. Berapa hari, Pak? 1 hari. Maka akan diizinkan orang tersebut minum dari telaga Rajab tersebut. Jadi bapak-bapak kalau nggak puasa di bulan Rajab, orang nanti pada minum, bapak nggak boleh. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang Pak, dikisahkan di surga itu namanya kapsul, namanya gelas cangkir untuk mengambil, menyikum air telaga tersebut. Ka'adadin nujumi bis samai, banyaknya bila seperti bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi bapak bakalan nggak kebagian cangkirnya. Keindahannya surga. Yang ngomong begini percaya apa nggak Pak?
Percaya apa enggak? Kalau bapak enggak percaya, duluan semua. Duluan kemana? Ke alam kubur. Karena alam kubur itu bagian dari alam akhirat. Miniaturnya alam akhirat ada di alam kubur. Jadi bapak mau jadi ahli surga, bapak mau jadi ahli neraka, tergantung bapak di alam kuburnya. Percaya nggak? Jawab, percaya nggak? Alhamdulillah. Kalau nggak percaya saya suruh pergi duluan. Kita harus percaya dengan yang gaib, alladzii yu'minu bil ghaib. Dan insyaallah itu semua juga ada standar ilmunya, ada referensinya, ada kitab-kitabnya yang menjelaskan tentang alam kubur. Bukan saya tidak pernah nyabar, soalnya bukan. Tapi berdasarkan referensi daripada kitab-kitab yang ada yang menjelaskan tentang alam kubur. Biar kita yakin, biar kita percaya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain mengatakan, "Ala inna rajaba sahrullahil azam. Faman shalla minhu yawman imanan wa ihtisaban istawjaba alaihi ridwanullahil akbar." Kata Nabi, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang tuli, bulan yang tidak terdengar yang namanya beraduknya senjata asom itu namanya. Tidak pernah terjadi peperangan, maka kita nggak boleh bermusuhan di bulan Rajab. Sahrullahil azam. Siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, istaujaba alaihi ridwanullahi akbar, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah yang Maha Besar. Pengen dapat ridho Pak? Puasa bulan Rajab. Nabi SAW mengatakan, barang siapa man shoma yaumaini la yashikul wasikuna min ahli samai wal ardh. Siapa orang yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka Allah tidak akan menyifati kepada orang tersebut kecuali dengan sifat-sifat yang baik, min ahli samai wal ardh indallahi minal karamah. Diberikan oleh Allah kemuliaan. Tadi keridhaan, yang kedua kemuliaan. Jadi kalau orang ingin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karamah namanya, maka orang tersebut ketika berpuasa 2 hari di bulan Rajab. Saya sampaikan kepada para bapak bagaimana dahsyatnya puasa bulan Rajab. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa man shoma salasata ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka dia akan dijaga oleh Allah min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Terhindar dari bala dunia dan orang tersebut akan dijaga dari siksa akhir. 3 hari. Kuatkah 3 hari? Sebulan lebih kuat, Ramadan masa 3 hari nggak kuat. Insya itu bukan maksain Ustaz ini juga, kalau mau pengen mau kudu mah saya. Kalau kepengen kita ridho Allah, kemuliaan dari Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah. Ini terusin apa enggak nih yang 4 harinya? Udah pegah duluan 3 hari ini. 4 hari ini siapa orang yang berpuasa 4 hari, kata Nabi Muhammad SAW, wa man shoma. Ternyata yang 4-nya tidak ada Pak, langsung lengkap ke 7. Wa man shoma sab'ata ayamin guliqat anhu sab'atu abwabi jahannam. Siapa orang yang berpuasa 7 hari, kalau orang udah lewat 3 hari pasti kuat 7, insya Allah, maka dia akan dikunci baginya 7 pintu neraka jahannam. Wa man shoma samaniyata ayamin futiyat lahu samaniyatu abwabil jannah. Siapa orang yang berpuasa 8 hari, Allah bukakan pintu-pintu surga baginya.
dan seterusnya banyak sekali. Intinya wa man shoma khamsata asyara yauman ghafarallahu dzunuban ma taqaddama wa badalahu bi sayyi'atihi hasanatan wa man zadahullahu ajran. Siapa orang yang bertambah lagi hitungan puasanya, maka Allah tambahkan lagi balasan pahalanya. Insya puasa masih ada waktu. Saya bacakan sebuah kisah biar Bapak lebih kuat lagi pikirannya ingin puasa di bulan Rajab. Dalam kitab Burhanul Majalis Hukiyah dari Sauban An-Nahdhar dihikayatkan dari seorang sahabat nama Sauban. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," berada bersama Nabi Muhammad sallallahu di suatu waktu pamarorna bi maqbaratin. Lalu kami lewat berdua dengan Nabi kepada sebuah makbarah kuburan. Waqafa alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad SAW diam sebentar dekat kuburan tersebut. Fabaka bukaan syadidan. Nabi Muhammad SAW menangis. Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata ketika sedang berjalan dengan sahabat Sauban melewati sebuah tempat namanya makbarah kuburan. Nabi berhenti lalu Nabi nangis. Summa ba'allah, kemudian Nabi berdoa. Faqultu lahu lima bakaita ya Rasulullah. Setelah nangis Rasulullah berdoa dan ditanya oleh sahabat Sauban, kenapa Rasulullah engkau menangis? Faqala ya Sauban haula'i yu'azzibuna min kuburihim fi kuburihim. Wahai Sauban, tadi aku melihat, aku mendengar ahli-ahli kubur di sini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak lewat kuburan mendengar di dalam kuburan orang lagi teriak-teriakan nangis. Kira-kira Bapak ngapain? Kabur ya Pak, lari. Lagi jerit-jerit, lagi nangis, kita lewat kubur nangis. Ada orang yang nangis dalam kuburan lagi jerit-jerit, nah kabur. Beda sama Rasulullah mah langsung mendoain ahli. Makanya alhamdulillah Pak, dalam kitab Taqwaibul Akbar dikatakan ketika ahli bumi, ketika ahli dunia mendengar jerat-jeritan, tangisan, teriakan ahli kubur, maka niscaya mereka dibuat pingsan dan ketakutan selama-lamanya. Gak bakalan mau makan, gak bakalan mau tidur. Untung baik telinga kita dibudegan oleh Allah, ditutup, tidak bisa mendengar ahli-ahli kubur yang lagi disiksa. Makanya ada doa Pak, kalau kita lewat kuburan, masuk kuburan, kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayyul la yamutu bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Doa suka begitu Pak? Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Takut teman-teman? Takut kita. Lain, beda. Padahal yang dijawab orang lagi di bawah pohon. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan ahli-ahli kubur tersebut. Faqala ya Sauban haula yu'adzibuna min kuburihim wa ta'awtu lahum fakhaffahu anhum al-'adzab. Ketika aku sudah mendoakan mereka, Allah ringankan siksanya. Sumaqala Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Sauban, lau sawma haula yawman min rajabah wa manamu minhu lailatan ma'udhibu bi kuburihim. Wahai Sauban, kata Nabi, jika di ahli kubur yang tadi kita lewatin, mereka berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, malamnya dia bangun, sholat, berdoa, taubat kepada Allah, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah seperti azab yang mereka rasakan sampai saat ini. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata sahabat itu memang sahabat yang cerdas, sahabat yang kritis. Kata Nabi, kalau saja puasa sehari saja, bangun malamnya di bulan Rajab,
malamnya bangun puasa sehari minta kepada Allah ampunan, sekali ini gak bakal diadab kayak begini, kata Nabi. Ternyata Sauban nanya sama Nabi Muhammad SAW, kritis kayak bapak-bapak. Nanyanya bagaimana begini? Asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u adzabal qabri. Wahai Rasulullah, apakah puasa sehari bangun semalam di bulan Rajab bisa nolak siksa kubur? Kira-kira bapak juga nanyanya begitu, ya? Diwakili nama sahabat Sauban yang Nabi nanya, begitu kan? Apa benar ya Rasulullah puasa sehari malamnya bangun, gitu kan? Bisa nolak siksa kubur? Sedangkan dosa saya itu dosa saya itu banyak. Nah, sahabat-sahabat itu mewakili pertanyaan bapak-bapak tuh, kayak begitu nanya. Rasulullah SAW menjawab, qala alaihi salam, ya Sauban walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutus aku nabi yang menjadi nabi, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman, tidak ada seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan yang berpuasa satu hari, wa yaqumu lailatan, dia bangun malamnya, min Rajab di bulan Rajab, yuridu bihi ma wajh Allah, dia bermaksud untuk mencari ridha Allah, illa kataballahu lahu ibadatas sanatin, kecuali Allah akan tuliskan baginya ibadah selama 1 tahun. Shoma nahar wa qama lailaha, dia berpuasa siangnya, dia bangun malamnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya kata Rasulullah, berpuasa 1 hari di bulan Rajab, malamnya dia bangun, itu sama dengan orang yang berpuasa dan tahajud 1 tahun. Saya nanya bapak-bapak, kuat enggak puasa setahun? Kuat enggak puasa setahun? Ya puasa aja udah 1 hari. Ya enggak? Logikanya begitu Pak. Kuat enggak tahajud setahun tiap malam? Enggak kuat, ya bangun malamnya di bulan Rajab, besoknya puasa. Insya Allah. Nah itulah perumpamaan dan gambaran orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan orang yang bangun malamnya di bulan Rajab. Kalau yang 2 hari yang 3 hari, alhamdulillah. Bagi yang belum, persiapkan. Mau kapan? Mau nanti malam, mau besok lusa, mau kapan? Mumpung masih ada umur. Pak, Allah menciptakan zaman dalam ilmu nahwu cuma 3, Pak. Zaman hal, zaman mati, zaman istiqbal. Itu isyarat buat kehidupan kita di dunia. Di dunia ini kita ada waktu cuma 3, Pak. Waktu kemarin sudah lewat, nggak bakalan balik lagi. Waktu sekarang, nih zaman hal nih, sekarang nih. Makanya kalau kita nggak benar-benar ingat, nanti besok belum kan? Umur kita nggak ada yang tahu Pak. Nah ini sekarang ini alhamdulillah Allah masih ilmu, masih pemahaman. Kalau nggak diniatkan kita untuk baik, direncanakan untuk dikerjakan, maka sia-sia. Kalau udah direncanakan, insya Allah walaupun Bapak belum ngerjain dapat pahala. Amin ya Rabbal. Bulan Rajab itu bulan luar biasa Pak. Bulan yang mengandung peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 lapis langit tembus. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu adanya di bulan Rajab. Allah mendokumentasikan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu di surah Al-Isra, surah ke-17 di dalam Al-Quran. Yang ke-18 surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat subhana, maha suci, alladzi asra. Di situ Allah tidak menyebut subhanallah, tetapi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika belajar ilmu nahwu ada silah dan mausul. Silah dan mausul itu yujibul mustaq namanya kalau dalam istilah ilmu nahwu. Alladzi silah bi 'abdihi mausul.
yang telah mengisrakan bi'abdi aidi Muhammadin SAW, yang telah memperjalankan. Di situ Allah memperlihatkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa untuk memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lailan di waktu malam. Jarang orang yang membahas tentang ini, Pak, karena ini berkenaan dengan amrun khawariqun lil adat, sesuatu yang di luar nalar kemampuan berpikirnya manusia. Ketika orang bicara Isra dan Mi'raj, dia tidak belajar ilmu tauhid, maka serampangan menjelaskannya. Makanya jarang orang yang menjelaskan secara detail tentang Isra dan Mi'raj. Jadi amrun khawariqun lil adat, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, kemampuan nalar akalnya manusia untuk berpikir di sini. Makanya yang didahulukan dalam Isra Mi'raj bukan otak kita, tapi iman kita, Pak. Iman kita yang diduluin, karena otak kita kekecilan buat mikirin Isra Mi'raj. Terlalu kecil, Pak. Apalagi akal kita yang perlu irtibat dan ittisal dengan Maha Qahar dan kamalnya Allah, Maha Perkasa dan Maha Sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil otak itu, masa iya bisa tembus ke langit ketujuh. Tapi kalau iman yang diduluin, insya Allah terima. Maka ketika Nabi berbicara Isra Mi'raj di depan para sahabat, sahabat pun terbagi menjadi tiga. Satu, ada yang makin bertambah imannya. Dua, ada yang ragu-ragu dengan kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Tiga, ada yang mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini luar biasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak kalau mau jalan malam, kebetulan dari mati lampu bawa senter, kira-kira kaki ngelangkah duluan apa senternya dinyalain dulu? Woi, senter dulu apa kaki dulu? Kalau kaki dulu, dari depan tidak ada kotoran ayam, menginjak kaki kita. Benar kan? Berarti yang dinyalain senter. Ini Pak bicara tentang kebesaran Allah. Ketika kita mendengar suatu penjelasan tentang hal yang tidak masuk di akal, maka yang didahulukan bukan pikiran kita, tapi iman kita. Begitupun Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj itu Nabi bukan sebulan, bukan setahun, tetapi sulusul lail, nisfah lail dalam satu keterangan. Hanya sepertiga malam. Nabi Muhammad SAW sebelum subuh dah nyampe lagi ke bumi, sudah sampai lagi ke Masjidil Haram. Ini bicara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diawali dari sini Nabi sampai ke namanya sebuah tempat Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bercerita di situ. Ada siapa di langit pertama, ada siapa di langit kedua, ada siapa di langit ketiga, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan di Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Allah tidak mematikan Nabi Isa, tetapi Allah mengangkatnya Nabi Isa ke langit ketiga, ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak ke situ? Pikiran kita belum sampai kalau tidak diakui dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang masalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sampai di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Ini alam rasul jalannya, alam langit, alam malakut, alamnya malaikat. Sampai di sono ada yang namanya alam lahut, disebut Sidratul Muntaha, disebut Rob, ada lagi tempat yang istimewa Mustawa. Itu semua ada di Al-Quran. Cuman pengetahuan kita mungkin yang belum sampai ke arah sana. Maka sedikit saya kupas di sini tentang makna surah Al-Isra, kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Nabi Muhammad SAW disrokan dan dimi'rajkan? Kan Bapak mempunyai itu.
Buat apa sih tujuannya? Buat menerima perintah di atas segala perintah. Buat menerima sesuatu tugas di atas segala tugas yang harus bisa mengalahkan semua tugas-tugas lain. Apa itu dia? Sholat 5. Maka Bapak, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa sholat subuh. Di subuh ini ya Allah berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk bisa sholat duhur. Di sholat duhur berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk bisa sholat asyar. Dan terus sampai kita tidak pernah melewatkan namanya sholat 5 waktu. Itu perjalanannya panjang, Pak. Sampai berbagai komentar dalam kitab-kitab tentang mi'rajnya Nabi, tentang Isra'nya Nabi Muhammad SAW yang digabungkan dengan sholat 5 waktu. Kalau Bapak ingin memperbaiki hidup, maka perbaiki sholat 5 waktu. Karena itu semua memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kita bergerak kaki, lutut, badan kita, tetapi harus digali makna-makna yang terkandung dalam ibadah sholat. Makanya alhamdulillah Allah memilih kita menjadi ahli sholat. Amin. Menjadi ahli berjamaah. Amin. Allah memilih kita menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan sholat 5 waktu. Karena sholat itu berat, Pak. Lebih berat daripada kita mengangkat barbel 50 kilo, 100 kilo. Padahal kita ngangkatin tangan, mengucapin Allahu Akbar, takbir ihram. Di Quran disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat kecuali buat mereka orang-orang yang bisa fokus menjiwai daripada pelaksanaan salat. Penting sekali, Pak, mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah. Perhatikan sholat 5 waktu. Itu bukan barang kecil, tapi perintah di atas segala perintah sampai harus ada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis mengatakan, "Man hafadha 'ala sholati aqramahu bi khamsi shalit." Siapa orang yang sanggup menjaga hafadh, menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan berikan kemuliaan baginya 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Singkat saja. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiful 'aish. Ini janji Rasul. Siapa orang yang memperhatikan sholat, menjaga sholatnya. Menjaga sholat itu, Pak, selalu dia istiqomah. Kalau bisa Bapak itu sudah standby di masjid sebelum datang waktu sholat. Itu lebih bagus, namanya menjaga, Pak. Menjaga sholat, bukan zuhur 2:30, Pak. Iya, bukan subuh 5:30 jam 6, Pak. Tapi memang subuhnya kita jam berapa tadi subuh? 4:30. Menjaga sholat. Rasulullah menjanjikan, Pak, siapa orang yang menjaga salat, Allah akan muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiful 'aish. Allah akan angkat dari orang tersebut dhaiful 'aish, kesempitan dalam hidup. Barang siapa di sini ada yang disempit kehidupannya, lagi susah, lagi sulit, perbaiki salat 5 waktu. Itu sudah janji Rasulullah. Bapak jalankan, jangan lama-lama 40 kali berjamaah, sebut arba'in kalau di Madinah. Jangan lama-lama 40 hari Bapak terus-terusan berjamaah. Tagih minta kepada Allah, ya Rabb, aku sudah kerjakan perintahmu. Janji Rasulmu mana akan dicabut kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Tapi jangan nunggu lagi baru 2-3 hari malu sama Allah. Ini baru 3 hari, ya Allah, mana janjimu? Baru 3 hari kata mereka. Entar kalau udah 40 kali, 40 hari minta kepada Allah, diangkat oleh Allah kesulitan kesempitan hidup kita. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Salat 5 waktu, salat berjamaah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu baik. Yang kedua, Allah akan berikan kemuliaan bagi orang yang suka menjaga salatnya, wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi. Allah akan. Yang kedua, wa yurfa'u anhu 'adzabul kabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat dia daripada siksa kubur. Maka penting buat kita pas setelah kehidupan dunia di alam kubur, nanti kalau kita suka menjaga salat 5 waktu, kita akan dilindungi oleh Allah daripada siksa kubur. Pertanyaan malaikat munkar nakir, beberapa pertanyaan yang disampaikan itu semua akan bisa dijawab karena semua jawabannya ada di dalam salat 5 waktu. Man rabbuka, man nabiyuka, wa siapa nabimu, siapa Tuhanmu. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bisa dijawab oleh salat kita, Pak. Nggak usah takut kudu ngapalin sekarang ya, Pak. Nggak usah kudu ngapalin. Yang ketiga, wa yutihi kitabahu bi yaminihi. Allah akan berikan catatan amalnya orang tersebut dari sebelah kanan. Di surah Al-Waqi'ah ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Kalau Bapak ingin menjadi golongan orang yang selamat, maka harus menjadi ashabul yamin. Jangan jadi ashabul shimal. Dan orang yang ashabul yamin adalah orang yang diberi catatan buku amalnya dari sebelah kanan. Dan yang keempat, wa yaqulu 'ala siratikal barq. Allah akan mudahkan orang tersebut melewati jembatan yang namanya sirat nanti yang membentang bainal jannati wan nar. Perjalanan manusia melewati sirat bukan perjalanan yang mudah. Tetapi kalau dia sholat, dia selalu menjaga, maka sholatnya yang akan menolong membuat dia mudah dalam melewati jembatan tersebut. Dan yang terakhir, wa yudkhilullahu jannah. Allah akan mudahkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Yakin Pak, ini janjinya siapa? Janjinya baginda Nabi Muhammad SAW. Jaga terus kehidupan masjid ini dengan sholat berjamaah. Selain Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, insya Allah itu semua akan bermanfaat buat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saja mungkin kajian kita di subuh pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pertolongan dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang taat, dalam rangka kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan barokah kita ngaji, barokah kita taklim, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, akan keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kefahaman dalam memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan urusannya, Allah sukseskan dunia dan akhiratnya, dan kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah nas'aluka as-sihha wal 'afiyah was salamah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu